Beyond Time, bab 1240-1241. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kilatan aneh ini berkedip di mata Su Qing dan timnya. Kenyataannya, kali ini, keuntungan yang mereka peroleh dari membersihkan medan perang terlalu sedikit. Terlebih lagi, sesuai dengan persyaratan tugas tim penjarah mayat, mereka masih harus menyerahkan sebagian dari temuan mereka. Akibatnya, apa yang tersisa bagi mereka pada akhirnya hanyalah sedikit sekali. Lahan tersebut sama sekali tidak mencukupi untuk pertanian. Lambat laun, pandangan para pendaki itu tertuju pada Su Qing. Mereka sedang menunggu keputusan Su Qing. Su Qing memandang medan perang yang bersih di sekitarnya, lalu ke langit berbintang di kejauhan. Setelah sekian lama, dia perlahan berbicara. Memasuki medan perang lebih dulu memang merupakan sebuah metode. Namun, hal itu bergantung pada waktu dan kekuatan tempur kedua belah pihak. Terlebih lagi, medan perang selalu berubah. Jika kita salah menilai, kita akan menghadapi krisis hidup dan mati. Lagi pula, kekuatan tempur kita belum mencapai titik di mana kita bisa bertindak tanpa skruple. Su Qing menekan pikiran-pikiran yang muncul di benaknya. Dengan mempertimbangkan realitas situasi, ia akhirnya menyimpulkan bahwa masalah ini tidak dapat diputuskan secara terburu-buru. Saat suaranya menggema, semua orang terdiam. Kilatan aneh di mata mereka perlahan menghilang. Namun, pada saat itu, Xie Lingzi menjilat bibirnya dan tiba-tiba berbicara. Kapten, sebenarnya, dibandingkan dengan menjarah mayat, kita lebih mahir dalam memanen makhluk hidup. Kita bahkan bisa mendapatkan lebih banyak esensi asli dari bahan-bahan hidup. Begitu Xie Lingzi selesai berbicara, kilatan aneh di mata semua orang yang hendak menghilang kembali muncul. Mereka dapat mendengar makna di balik kata-kata Xie Lingzi. Dia menyarankan agar mereka berburu dengan bebas. Pada saat yang sama, mereka juga mengingat beberapa penjara dewa yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dipanggil kapten membuat Su Qing merasa sedikit linglung. Dalam perjalanan ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan itu. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior sekarang. Su Qing bergumam sendiri. Pada saat yang sama, Starling, yang berada di samping, berbicara dengan tenang. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Tugas kita saat ini bukan lagi sebagai penyedia material, melainkan sebagai pemulung mayat. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Tugas kita saat ini bukan lagi sebagai penyedia material, melainkan sebagai pemulung mayat. Mata Xie Lingzi berkilat saat dia mengeluarkan suara dingin. Bisakah kau mengalahkan tim pengumpul itu dalam hal memungut barang rongsokan? 60% mayat dewa diambil oleh mereka. Perintahmu tidak ada artinya jika menyangkut pemulungan. Ketika Starling mendengar ini, dia melirik Xie Lingzi dengan tatapan dingin. Xie Lingzi tak mau kalah. Aura jahat di tubuhnya bergejolak dan ia samar-samar memancarkan fluktuasi kuaso immortal. Selama periode ini, tingkat kultivasi setiap orang telah meningkat ke level yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Xie Lingzi. Ketika mereka meninggalkan bintang pengganti roh, dia berhasil menembus dan memasuki alam kuaso immortal. Melihat kedua pihak saling bermusuhan, tatapan Su Qing tertuju pada Zhou Zhengli. Zhou Zhengli terbatuk dan melangkah maju. Dia berdiri di antara Starling dan Xie Lingzi, lalu membungkuk kepada Su Qing. Dewa, kami mengerti bahwa engkau mengkhawatirkan hidup kami dan membuat keputusan demi kesejahteraan kami. Tetapi karena kami telah datang ke medan perang dan melalui begitu banyak hal, siapa di antara kami yang tidak memahami kebenaran bahwa keberuntungan datang dengan risiko? Selama imbalannya mencukupi, tidak ada risiko yang tidak akan kami ambil. Kuncinya adalah mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan kami. Jadi, apa yang dikatakan Taois Xie Lingzi tentang unggul dalam panen hidup itu benar, dan apa yang dikatakan Taois Starling tentang mengikuti aturan juga masuk akal. Dalam hal itu, kita bisa menemukan keseimbangan. Zhou Zhengli menjilat bibirnya dan berkata pelan, memang, kami adalah tim penjarah mayat, tetapi pergi berburu dan memanen makhluk hidup, menyebabkan kematian para dewa, dan kemudian menjarah mayat mereka, pada dasarnya, ini tidak bertentangan.
Jika tidak ada medan perang, kita ciptakan sendiri. Jika tidak ada mayat, kita buat sendiri. Setelah itu, Zhou Zhengli membungkuk kepada Su Qing. Ada kilatan gelap di mata Xie Lingzi saat dia juga membungkuk. Para pendaki lainnya terdiam. Setelah itu, kilatan aneh di mata mereka semakin intens dan mereka semua membungkuk kepada Su Qing. Bahkan Starling mengangguk setelah berpikir sejenak dan menatap Su Qing. Su Qing memandang orang-orang di hadapannya dan tahu bahwa masing-masing dari mereka sebenarnya memiliki pemikiran sendiri. Mereka juga bukan bunga rumah kaca. Mereka semua telah melewati badai berdarah. Kini, kurangnya esensi asal menyebabkan mereka memiliki keinginan kuat untuk melahap para dewa. Karena memang demikian adanya, tekad terpancar di mata Su Qing saat dia mengangguk. Begitu dia mengangguk, para pendaki itu semua tertawa. Mereka seperti sekumpulan serigala yang dilepaskan dari kandang mereka. Atas pengaturan Zhou Zhengli, mereka terbang keluar dan berpencar ke segala arah. Mereka menggunakan segala cara untuk menemukan target dan mengirimkan informasi kembali. Zhou Zhengli dan Starling bertugas memeriksa informasi tersebut. Adapun Su Qing, dia memilih sebuah meteorit dan duduk bersila, menunggu semua orang selesai melakukan pengintaian. Begitu saja, setengah bulan telah berlalu. Banyak sekali informasi yang disampaikan dari para pendaki yang telah berpencar ke segala arah. Semuanya berkaitan dengan pergerakan para dewa. Namun, Su Qing menilai bahwa sebagian besar dari mereka tidak cocok. Jumlah mereka terlalu banyak atau bahayanya lebih besar. 7 hingga 8 hari kemudian, seorang pendaki bernama Daoist Blood Cloud akhirnya mengirimkan informasi yang menurut Su Qing sesuai. Kapten, saya telah mendeteksi tim pengintai dewa di sini. Ada sekitar 30 orang dan yang terkuat di antara mereka berada di tahap menengah platform ilahi. Mereka tampaknya termasuk ras dewa. Saya telah melacak mereka secara diam-diam selama 2 hari sekarang. Tinggi dan fisik mereka yang beragam menjadikan mereka target yang sangat sempurna untuk pemanenan hidup-hidup kita. Informasi ini disertai dengan ulasan Starling dan Zhou Zhengli tentang buku tersebut. Mereka berdua mengakui bahwa berita itu benar. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, aura jahat di tubuh Su Qing bergejolak dan dia segera mengeluarkan perintah. Setelah itu, tubuhnya bergoyang dan dia melangkah ke kehampaan. Pada saat yang sama, ketika dekrit Su Qing menyebar, semua pendaki yang telah menyebar ke segala arah menerimanya. Mata mereka semua memancarkan kilatan aneh. Mereka seperti pemburu atau serigala ganas yang bergegas menuju tempat yang ditentukan dengan segenap kekuatan mereka. Beberapa hari kemudian, Su Qing dan yang lainnya berkumpul di luar sebuah bintang bernama Grey Ridge. Ketika mereka tiba, Taoist Blood Cloud, yang sedang menunggu di sini, segera menyapa Su Qing yang diapit oleh Starling dan Zhou Zhengli. Kapten, para dewa itu sangat tersembunyi. Itu karena saya memiliki metode khusus yang memungkinkan saya merasakan keberadaan mereka dan mengikuti mereka sepenuhnya. Mereka telah bersembunyi di bintang ini selama beberapa hari. Untuk mencegah mereka mendeteksi keberadaanku, aku tidak memasuki bintang itu. Namun, aku yakin mereka masih berada di sini. Starling juga mengangguk. Tempat ini memang kacau. Zhou Zhengli menjilat bibirnya dan tersenyum sambil berbicara dengan Su Qing. Tuan, perintah saya juga merasakan bahwa mereka masih ada di sekitar sini. Jika hanya Blood Cloud yang menjadi sumbernya, apakah informasinya dapat dipercaya masih perlu diverifikasi? Namun, dengan peninjauan dan penilaian dari Starling dan Zhou Zhengli, kemungkinan kebenaran informasi ini menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika Su Qing mendengar ini, dia menatap bintang di depannya. Dia mengalirkan kekuatan embrio abadi miliknya dan tata ruang waktu memenuhi udara. Akhirnya, dia memastikan bahwa para dewa ada di sana. Oleh karena itu, suaranya terdengar dingin. Kumpulkan esensi asal sesegera mungkin. Semuanya, serang. Begitu dia selesai berbicara, semua pendaki di sekitarnya memancarkan aura jahat yang mengejutkan dan langsung menuju ke bintang di bawah. Mereka seketika berubah menjadi lebih dari 10 pelangi yang melesat menuju bintang ini. Mereka melesat menembus awan dan menerobos penghalang, dengan cepat mendekati lokasi kelompok dewa tersebut. Su Qing ada di antara mereka. Pada saat itu, kecepatannya meningkat drastis saat ia melewati penghalang ruang angkasa dan sudah dekat dengan tujuannya. Sekilas, dia melihat sekitar 30 dewa dan apa yang sedang mereka lakukan.
Mereka sedang membangun altar segi 8. Susunan di sekitarnya tampak seperti perlengkapan ritual. Di tengah ritual, di atas altar segi 8, di titik tertinggi, terdapat sebuah mangkuk hitam. Ada darah yang bergolak di dalam mangkuk itu. Zat-zat anomali yang padat terbentuk di dalam mangkuk saat darah bergejolak. Namun, zat-zat itu tidak menyebar. Zat-zat itu masih menumpuk, seolah-olah menunggu saat tertentu untuk meletus sepenuhnya. Melihat kemunculan Su Qing dan yang lainnya, para dewa di sini tiba-tiba mengangkat kepala mereka, seolah-olah mereka terkejut. Di antara mereka, mata dari platform ilahi itu menyipit. Altar belum selesai dibangun, ritual belum diaktifkan, zat-zat anomali belum meletus, dan simpul dasar belum terbentuk. Tapi mengapa para kultivator tiba begitu cepat? Platform ilahi ini terkejut namun juga tegas. Ia segera mengaktifkan otoritas ilahinya, menyebabkan altar yang belum selesai terbakar terlebih dahulu. Ritual diaktifkan dan mangkuk darah hitam di dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Seketika itu juga, sejumlah besar zat anomali meletus dari dalam, mengepul ke langit seperti asap hitam. Mereka ingin mencemari lingkungan sekitar. Namun, kepadatannya tidak cukup tinggi dan efek dari pengaruhnya tidak sebaik yang diharapkan. Masih belum diketahui apakah hal itu dapat membentuk medan pertempuran baru di sini. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Hampir pada saat aura para dewa ini berfluktuasi, para ascender yang turun dari langit meledak dengan keserakahan yang telah mereka tahan sejak lama. Mereka seperti pisau tajam yang menusuk langsung. Su Qing mengangkat tangannya dan embrio abadi di belakangnya muncul, menutupi langit saat menghantam ke bawah. Pukulan telapak tangan ini sangat dahsyat dan mengandung aura yang menyebabkan jiwa semua dewa di sini gemetar. Bahkan, pukulan itu langsung menyelimuti mangkuk darah yang hancur berkeping-keping. Hal itu juga menutupi asap hitam yang terbentuk dari zat-zat anomali tersebut. Ia mencengkeram dengan ganas. Dengan suara retakan, asap hitam dari zat-zat anomali itu tampak muncul dan hancur berkeping-keping. Mata persenjataan Zhou Zhengli terbuka. Pegunungan Yuan Shansu juga ikut mendarat. Xie Lingzi tertawa sinis. Dengan niat membunuh, dia langsung menuju tempat ini. Racun Li Mengtu masih terasa dan cahaya pedang Qianjun dan Pi menjulang tinggi ke langit. Pembantaian telah dimulai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sementara itu, di langit berbintang agak jauh dari bintang punggung abu-abu, sekelompok kultivator militer yang sedang berpatroli bergerak maju dengan mantap. Mereka tergabung dalam tentara Nianlin, salah satu dari 9 korps utama garis depan sayap kiri. Selama masa perang, mereka bertugas sebagai garda terdepan, dan di masa damai, mereka ditugaskan untuk berpatroli di wilayah yang ditentukan, memburu entitas ilahi yang tersembunyi, dan melenyapkan simpul basis zat anomali apapun. Kelompok itu terdiri dari lebih dari 1.000 anggota, dibagi menjadi tim-tim yang masing-masing beranggotakan 100 orang, duduk bersila di atas pesawat terbang besar berwarna cian. 10 perahu seperti itu, masing-masing membawa panji tentara Nianlin, membelah kehampaan, menimbulkan gelombang besar yang bergemuruh di seluruh kosmos. Tepat pada saat mangkuk darah hitam pecah di Grey Ridge Star, suara tabuhan drum yang teredam tiba-tiba bergema dari pesawat terbang terdepan. Suara yang tiba-tiba itu memekakkan telinga, menyebabkan riak menyebar di hamparan bintang dan bergema ke segala arah. Para kultivator yang sedang duduk segera membuka mata mereka, memperlihatkan tatapan tajam dan terfokus. Tepat setelah itu, sebuah suara serius bergema. Beberapa dewa telah mendirikan altar dan membuka medan perang baru dengan simpul dasar zat anomali, mengaktifkan genderang penekan ilahi. Xuan, Lin, Mo, Ling, Feng, kelima tim kalian diperintahkan untuk mengikuti resonansi genderang, menyelidiki sepenuhnya area di depan, menemukan lokasi altar, dan memusnahkan semuanya. Begitu suara itu terdengar, 5 pesawat amfibi meninggalkan rombongan dan melaju ke arah yang berbeda. Mereka menjawab serempak dengan suara yang dalam dan seragam. Sesuai perintahmu, di langit berbintang medan perang, tempat kilauan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilau, dentuman drum yang khas bergema dan bergaung, dipenuhi dengan suara seni abadi, beriak menembus kehampaan. Ini adalah genderang penindasan ilahi. Itu adalah alat ampuh milik pasukan Nianlin selama patroli mereka, digunakan untuk menyapu bersih kehadiran ilahi yang tersembunyi. Genderang itu mampu mendeteksi jejak dewa apapun dalam jangkauannya dan sangat sensitif terhadap zat-zat anomali. Pada saat itu,
suara genderang berubah menjadi kekuatan penuntun, mengunci ke segala arah. Di bawah perintah nada rendah dan bergema itu, 5 pesawat amfibi armada patroli melesat ke depan, langsung menuju tujuan yang telah ditentukan. Armada patroli yang tersisa terus maju, menyapu wilayah lain sambil mencari ancaman tersembunyi. Mereka menunggu umpan balik dari pesawat amfibi yang telah dikirim, yang telah memulai misi pemusnahan mereka. Begitu saja, waktu berlalu perlahan. Eksplorasi ke arah lain masih belum selesai, tetapi secara tak terduga, sebuah pesan tiba lebih awal dari pesawat amfibi yang dikirim. Tuan, kami telah mengikuti petunjuk genderang dan sampai di lokasi altar suci di bintang punggungan abu-abu. Namun, area tersebut dipenuhi dengan mayat para dewa, dan sama sekali tidak ternoda. Kultivator yang mengirim pesan itu memiliki nada bicara yang aneh. Beberapa orang tak dikenal datang ke sini sebelum kita dan menghancurkan mereka. Di angkasa berbintang, di atas salah satu pesawat amfibi armada patroli, komandan misi ini adalah seorang petani paruh baya dengan ekspresi tegas. Mengenakan baju zirah bersisik biru, seluruh keberadaannya memancarkan aura seorang kuasa immortal tingkat puncak, memancarkan kekuatan luar biasa. Setelah menerima umpan balik ini saat bermeditasi, matanya tiba-tiba terbuka, berbinar-binar penuh perenungan mendalam. Zona perang ini berada di bawah yurisdiksi tentara Nianlin, dan area spesifik ini sepenuhnya termasuk dalam jangkauan patroli unitnya. Namun kini, seseorang yang tak dikenal telah bertindak sebelum mereka. Tanpa ragu, kultivator paruh baya itu mengeluarkan perintah. Sesaat kemudian, semua kapal patroli mengubah arah, menghilang ke dalam kehampaan, bergegas menuju bintang punggung abu-abu. Tidak lama kemudian, di luar bintang punggung abu-abu, tempat pasukan Xuan, Lin, Mo, Ling, dan Feng ditempatkan, langit berbintang yang bergelombang menampakkan kapal-kapal yang muncul dari kehampaan. Saat kapal patroli muncul dari kehampaan, dipimpin oleh kultivator paruh baya kuasa immortal tingkat puncak, lebih dari 100 sosok melesat seperti meteor, menuju langsung ke bintang tersebut. Mereka langsung turun. Setelah itu, ekspresi semua orang menjadi aneh. Yang menyambut mata mereka adalah altar yang runtuh dan mayat-mayat dewa di mana-mana. Mayat-mayat itu semuanya kering, dan tak satu pun dari mereka tampak terbunuh dalam satu pukulan. Sebaliknya, terdapat tanda-tanda jelas kegelisahan dan rangsangan, seolah-olah esensi asal mereka telah diekstraksi secara paksa. Itu dilakukan dengan teliti, tidak ada lagi esensi asal yang tersisa di dalam mereka. Melihat itu, semua orang saling pandang. Metode ini sepertinya bukan gaya pasukan Nianlin mereka. Gaya ini mirip dengan perilaku tim penjarah mayat, terlalu rapi. Salah satu penjaga di samping kultivator paruh baya yang bertanggung jawab atas misi patroli ini berkomentar dengan suara rendah. Kalimat ini menyuarakan pikiran banyak orang. Bagaimanapun dilihatnya, pemandangan di depan mereka tampak seperti tim penjarah mayat pernah berada di sini sebelumnya. Lagi pula, mengumpulkan sari asal adalah pekerjaan yang rumit. Jika merekalah yang melakukannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya dengan begitu bersih. Hal ini mengharuskan mereka untuk memahami prosesnya. Namun, orang-orang dari tim penjarah mayat itu seperti burung nasar. Mereka hanya akan muncul di medan perang berskala besar. Mereka biasanya tidak muncul di tempat-tempat yang memiliki puluhan dewa. Sebagian orang mempertanyakannya, mungkinkah pengintai dari pasukan lain telah datang ke sini? Terlebih lagi, mereka memiliki tim penjarah mayat di pihak mereka. Pengaturan macam apa ini? Saat semua orang sedang menganalisis, kultivator paruh baya tingkat kuasa immortal mengarahkan pandangannya ke seluruh mayat dan kemudian melihat ke altar yang roboh. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah mayat. Sambil menatap mayat itu, matanya memancarkan kilatan gelap saat dia berbicara perlahan. Dewa ini berada di tahap tengah platform ilahi. Mereka bersembunyi di sini dan mendirikan altar, tetapi belum waktunya untuk mengaktifkannya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkannya dengan tergesa-gesa. Jadi, orang-orang yang membunuh mereka tidak menggunakan persepsi gendang penekan ilahi seperti kita, tetapi telah mengawasi mereka sejak lama. Mampu membunuh seorang ahli platform ilahi tingkat menengah dalam waktu sesingkat itu, menghapus semua jejak, dan melakukannya tanpa kita sadari, kelompok individu tak dikenal ini bukanlah kekuatan biasa. Begitu kultivator paruh baya itu selesai berbicara, sekitarnya langsung menjadi hening.
Beberapa saat kemudian, kultivator paruh baya itu mengalihkan pandangannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Laporkan masalah ini kepada atasan. Tampaknya rekan-rekan dari korps lain telah memasuki sektor kita. Dengan itu, dia berbalik dan melangkah ke langit berbintang. Para kultivator di sampingnya juga terbang ke atas dan kembali ke perahu terbang. Namun, banyak dari mereka menoleh dan memandang medan perang saat kembali, sambil menghela napas penuh emosi. Mereka bahkan membawa tim penjarah mayat bersama mereka. Pada saat yang sama, di suatu wilayah ruang angkasa yang agak jauh dari bintang Grey Ridge, Su King dan kelompoknya, yang disalahpahami oleh patroli tentara Nianlin sebagai penyusup dari sektor lain, saat ini bergerak cepat dalam persembunyian. Sambil melaju menembus kehampaan, mereka saling bertukar transmisi, meninjau dan meringkas detail pertempuran mereka baru-baru ini. Kecepatan pengumpulan data masih terlalu lambat. Meskipun kita mahir dalam memanen makhluk hidup, kita perlu menyegel para dewa terlebih dahulu. Itu tidak secepat membunuh mereka. Dan agar lebih teliti dan terus-menerus merangsang. Biasanya tidak masalah, tetapi di medan perang, memanen mayat sebenarnya lebih cocok. Kita harus lebih banyak berlatih mengumpulkan mayat. Semakin cepat kita mengumpulkannya, semakin siap kita untuk medan perang. Di tengah diskusi dan kesimpulan, Su King berbicara dan memutuskan sebuah arah. Selanjutnya, selain misi penjarahan mayat secara berkelompok, kita akan mengikuti metode sebelumnya dan mencari tim dewa yang cocok. Di satu sisi, kita akan memanen mereka dan di sisi lain, kita juga akan berlatih. Saat suara Su King terdengar, semua orang mengangguk satu persatu. Setelah itu, mereka berpencar dan mencari target berikutnya. Tak lama kemudian, Su King menjadi satu-satunya yang tersisa di langit berbintang. Dia memandang para pendaki yang pergi. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sebuah meteorit dan menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara di gua. Dia siap untuk terus menyerap esensi asal, berupaya meningkatkan kultivasinya. Su King duduk bersila dalam keheningan di sekitarnya, tenggelam dalam pikiran, merenungkan perang dan perjalanan ini. Jika dilihat dari keseluruhan situasi, keterlambatan yang terjadi di lini depan sayap kiri jelas tampak sebagai bagian dari skema yang diatur oleh kedua belah pihak. Masing-masing dengan tujuannya sendiri. Sayangnya, karena kurangnya informasi yang komprehensif, kami tidak dapat menganalisis apa tujuan sebenarnya dari wilayah pusat tersebut. Namun satu hal yang pasti, dengan skala perang ini dan jumlah korban yang begitu signifikan, sasaran tersebut pasti memiliki kepentingan strategis yang sangat besar. Su King merenung dalam-dalam. Hanya dengan memahami cakupan perang yang lebih luas, ia dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya dengan lebih baik di dalamnya. Saat ini aku berada di tahap awal kuasa immortal, dan untuk mencapai tahap kesempurnaan, aku membutuhkan sejumlah besar esensi asal. Dan waktu semakin habis. Semuanya harus dipercepat. Su King bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat tangannya untuk mengeluarkan esensi asal yang telah dikumpulkannya di sepanjang jalan dan mulai menyerapnya. Waktu berlalu begitu saja. 3 bulan berlalu begitu cepat. Selama 3 bulan ini, di zona perang yang berada di bawah kendali tentara Nianlin, terjadi beberapa insiden seperti yang terjadi di Grey Ridge Star. Setiap kali, sebelum tim patroli tiba, para dewa tersembunyi dimusnahkan, dan esensi asalnya dipanen. Kecepatan pertempuran dan pemanenan terus meningkat, dan medan perang menjadi semakin bersih setelah setiap operasi. Lambat laun, desas-desus mulai menyebar di antara berbagai tim patroli. Desas-desus menyebutkan tentang sebuah regu dari resimen militer lain yang menyeberang ke wilayah tentara Nianlin. Regu ini konon kejam, dilengkapi dengan tim penjarah mayat, dan setiap kali mereka menyerang, serangannya cepat, tepat, dan menyeluruh. Hal ini secara bertahap menyebabkan ketidakpuasan yang kuat dari tim penjarah mayat setempat di daerah tersebut. Pada saat yang sama, hal itu menarik perhatian para petinggi di resimen militer. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk menyelidiki pasukan misterius ini secara detail, pasukan itu menghilang dan berhenti muncul. Karena hal serupa sering terjadi di berbagai zona perang, tentara Nianlin tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah mengetahui bahwa tim tersebut telah menghilang. Alasan lainnya adalah pertempuran di zona perang ini semakin sering terjadi. Pada saat itu, di sebuah bintang putih raksasa, pertempuran kecil yang melibatkan ribuan pasukan dari kedua belah pihak sedang berkecamuk. Ledakan dan raungan terdengar dari kejauhan.
Teknik ilahi dan seni abadi memancarkan cahaya warna-warni yang bersinar ke segala arah. Pertempuran antara kedua pihak sangat sengit. Di tepi medan perang, di atas gunung putih yang besar, beberapa tim penjarah mayat sedang menunggu. Di antara mereka ada lelaki tua yang telah membimbing Su King dan yang lainnya beberapa bulan yang lalu. Su King dan yang lainnya juga berada di antara mereka. Pada saat itu, mereka duduk bersila dan bermeditasi. Mereka memperluas persepsi mereka dan menyelidiki pertempuran di depan. Saat mengamati, berbeda dengan para kultivator konservatif dari tim penjarah mayat, Su King dan para ascender lainnya merasa tidak sabar. Selama periode ini, mereka telah memperoleh banyak keuntungan dari berburu berkali-kali. Selain itu, kecepatan pengumpulan mereka juga meningkat secara signifikan. Basis budidaya mereka telah meningkat. Namun, seringnya terjadi pertempuran menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk melanjutkan perburuan. Mereka hanya bisa berpartisipasi dalam misi menjarah mayat berulang kali. Mereka telah menunggu di sini cukup lama, tetapi pertempuran antara kedua pihak telah menemui jalan buntu. Tampaknya tidak akan ada pemenang dalam waktu singkat. Mata mereka berbinar gelap saat menatap Su King. Su King juga mengerutkan kening. Dalam 3 bulan terakhir, manfaat dari esensi asal telah memungkinkan kultivasinya meningkat. Dia bergegas menuju medan perang berikutnya. Namun, jelas bahwa pertempuran di sini tidak bisa berakhir untuk saat ini. Setelah berpikir sejenak, Su King tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Begitu langkah kakinya mendarat, para pendaki di sekitarnya menjadi bersemangat dan berdiri satu demi satu. Adapun tim penjarah mayat lainnya yang tidak jauh dari situ, mereka cukup terkejut. Hal ini terutama berlaku bagi lelaki tua yang telah membimbing Su King. Dia menoleh dan hendak berbicara. Pada saat berikutnya, kecepatan Su King tiba-tiba meningkat drastis. Di tengah gemuruh suara, seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi yang menyerupai bilah tajam saat ia melaju lurus menuju medan pertempuran. Di belakangnya, Zhou Zhengli dan yang lainnya juga melaju dengan cepat tanpa ragu-ragu. Puluhan orang ini bagaikan burung nasar dan kawanan serigala, membuat hati para kultivator penjarah mayat lainnya di puncak gunung gemetar. Mata lelaki tua itu membelalak. Masuk lebih awal. Ini, orang tua itu berseru. Sebelum dia selesai berbicara, Su King dan yang lainnya sudah turun dari kejauhan dengan paksa. Mereka menerobos masuk ke medan perang. Pada saat itu juga, suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar jelas di telinga mereka. Gelombang mantra juga merasuk ke dalam tubuh mereka. Su King adalah orang pertama yang merasakan dampaknya. Kecepatannya meningkat drastis, berubah menjadi bayangan saat ia melesat melewati medan perang dan langsung muncul di samping mayat dewa di puncak alam api ilahi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dada mayat itu. Di depan banyak petarung di sekitarnya, dia mulai mengumpulkan esensi asal di medan perang. Saat sejumlah besar esensi asal terkumpul, mayat dewa itu dengan cepat layu. Adapun kedua pihak yang bertarung di sekitar lokasi, setelah mereka menggunakan penglihatan tepi dan indera ilahi mereka untuk menyelidiki tempat kejadian ini, terlepas dari apakah itu kultivator atau dewa, mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Tak lama kemudian, bukan hanya kedua pihak yang bertempur di sekitar Su King yang terkejut. Saat Zhou Zhengli dan yang lainnya tiba, para pendaki itu menyebar dan semuanya langsung menuju ke arah mayat-mayat tersebut. Mengoleksi dengan gila-gilaan. Gerakan mereka terampil dan kecepatan mereka sangat tinggi. Setelah selesai memanen satu, mereka dengan cepat menerkam yang lain. Oleh karena itu, semakin banyak pihak yang menyaksikan pemandangan luar biasa aneh yang terjadi di medan perang. Kedua belah pihak jelas-jelas bertempur sampai mati, tetapi sekelompok orang seperti itu tiba-tiba muncul dan menjarah mayat-mayat di depan mereka. Pihak kultivator merasa hal itu aneh, tetapi bagaimanapun juga mereka semua adalah manusia. Namun, para dewa itu jelas gelisah. Karena itu, mereka yang berada di dekatnya segera menyerang. Namun, para anggota tim penjarah mayat yang menerobos masuk ke medan perang ini memiliki target yang jelas. Setelah menemui rintangan, mereka langsung menyerah dan pergi dengan cepat. Mereka sama sekali tidak bertarung dengan penuh semangat dan pergi mencari mayat dewa-dewa lain. Di medan perang, kedua belah pihak sudah berada dalam kebuntuan. Jika mereka teralihkan perhatiannya oleh anggota tim penjarah mayat ini atau dikejar oleh mereka,
para kultivator tentara Nianlin yang bertarung melawan mereka akan segera memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, pihak dewa tidak punya pilihan selain berhenti. Selain itu, kekuatan para kultivator penjarah mayat ini tidak biasa, sehingga mereka seperti ikan di air di medan perang. Mereka dengan gila-gilaan memanen mayat para dewa satu demi satu. Namun, jika memang demikian, itu tidak masalah. Lagi pula, hanya ada puluhan kultivator penjarah mayat yang tiba, sehingga dampaknya pada medan perang secara keseluruhan sangat kecil. Namun, tak lama kemudian, pemandangan yang berbeda muncul. Dalam perjalanan menuju jenazah dewa, di depan Suking, terdapat dewa api ilahi tingkat puncak yang sedang bertarung sampai mati dengan seorang kultivator dari pasukan Nianlin. Mata dewa itu dingin dan teknik ilahinya meledak. Esensi asal dalam tubuhnya juga meningkat, memancarkan perasaan yang memikat. Adapun kultivator pasukan Nianlin, matanya memerah dan dia hendak mempertaruhkan nyawanya. Namun, pada saat berikutnya, penglihatan antara kultivator dan dewa itu menjadi kabur. Sosok Suking tiba-tiba muncul di pandangan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, Suking, yang telah turun, telah mencengkeram leher dewa itu. Kekuatan embrio abadi itu melonjak seperti banjir dahsyat, membanjiri tubuh dewa tersebut. Ratapan pilu seketika keluar dari mulut dewa itu. Kekuatan hidupnya langsung padam dan lehernya langsung roboh dengan suara keras. Ia berubah menjadi mayat. Suking berjongkok dan memanen selagi masih panas. Kultivator pasukan Nianlin yang hendak mempertaruhkan nyawanya terkejut sesaat sebelum rasa syukur muncul di matanya. Adegan ini diperhatikan oleh Xie Lingzi. Dia menjilat bibirnya dan juga menyerang dewa yang sedang bertarung melawan kultivator lain. Mengambil jenazah secara paksa. Tak lama kemudian, para pendaki lainnya mulai melakukan hal yang sama. Mereka semua seperti serigala dan harimau saat menyerang satu demi satu. Jika ada mayat di samping mereka, mereka akan mengambilnya. Jika mereka menemukan sesuatu yang menggoda di jalan, mereka akan mengambilnya secara paksa. Jika mereka bisa bertarung, mereka akan bertarung. Jika mereka bisa melancarkan serangan mendadak, mereka akan melakukannya. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan segera menggunakan metode penyelamatan nyawa untuk menghindar tanpa ragu-ragu. Dengan demikian, gelombang demi gelombang pun muncul di medan perang. Meskipun awalnya tidak banyak gelombang perhatian, seiring berjalannya waktu dan tim Suking semakin heboh, kelompok orang ini perlahan menjadi pusat perhatian. Para komandan dari kedua belah pihak juga merasakannya. Berbeda dengan raut wajah para dewa yang cemberut, komandan kuasa immortal tingkat puncak di pihak kultivator memiliki kilatan aneh di matanya. Adapun anggota lain dari tim penjarah mayat, termasuk lelaki tua itu, di puncak gunung yang jauh, jantung mereka sudah berdebar kencang dan mereka tercengang. Apakah ini penjarahan mayat? Salah satu rekan setimnya bergumam. Ya, itu penjarahan mayat. Saya melihatnya dengan jelas. Mereka menyerang dan langsung mulai menjarah mayat-mayat itu.